Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Nonis Tiorini. Hari ini kita akan belajar lagi untuk melakukan pengolahan data. Nah, untuk pengolahan data hari ini kita akan belajar untuk melakukan pengujian instrumen gitu. Nah, uji instrumen itu seringkali disebut sebagai uji goodness of fit. Jadi teman-teman kalau nanti ketemu kata-kata uji goodness of fit itu jangan bingung. Itu artinya juga kata lain dari uji instrumen. Apa sih maksudnya uji instrumen? Instrumen itu adalah hal yang digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap variabel yang kita gunakan di dalam penelitian gitu. Itu disebut sebagai instrumen. Nah, kalau penelitiannya kuantitatif, instrumen yang digunakan di dalam penelitian itu adalah kuesioner biasanya atau survei gitu seringkali dikatakan. Nah, dari survei itu, kuesioner itu kita butuh untuk melakukan pengujian. Pengujiannya ada dua, ada uji validitas dan ada uji reliabilitas. Nah, uji validitas ini apa? Uji validitas itu berasal dari kata validity yang memiliki arti ketepatan dan kecermatan. Jadi harapannya instrumen yang kita gunakan, butir dari butir-butir pertanyaan yang sudah kita berikan kepada responden, ini dia memiliki ketepatan dan kecermatan untuk dapat mengukur variabel penelitian kita. Gitu. Sehingga alat ukurnya itu benar-benar dapat mengukur apa yang ingin kita ukur. Ketika kita ingin menguji variabel stres misalnya, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti saya sering merasa cemas di tempat kerja, gitu misalnya. Atau saya mengalami stres di tempat kerja. Atau saya seringkali susah tidur akibat banyaknya tugas yang menumpuk di kantor misalnya. Kan itu ada pernyataan-pernyataan seperti itu yang nanti kemudian responden itu diminta untuk merespon dengan jawaban 1 sampai 5. 1 itu adalah sangat tidak setuju, sedangkan 5 itu sangat setuju. Nah, nanti hasilnya dari semua responden itu lalu kita ukur, benar nggak pertanyaan-pertanyaan yang kita gunakan itu? Sudah valid belum? Gitu. Berarti kalau valid, alat ukur yang kita gunakan ini benar-benar mampu merepresentasikan variabel yang ingin kita teliti, begitu. Gitu ya. Jadi contohnya kalau meteran itu harus digunakan untuk mengukur panjang, timbangan untuk mengukur berat. Lah validitas ini digunakan untuk menguji instrumen gitu. Jadi instrumen penelitian itu juga harus tetap diukur. Nggak bisa kita tidak melakukan pengujian validitas karena penelitian kuantitatif gitu. Dia lebih menekankan pada aspek positivis gitu, sudut pandangnya positivis, segala sesuatu itu harus terukur, harus objektif. Maka instrumen yang kita gunakan untuk meneliti ini harus merupakan instrumen yang benar-benar mampu mengukur gitu harapannya. Maka harus diuji dengan uji validitas. Pakai apa uji validitas itu? Uji validitas ini dapat diujikan dengan dua hal. Yang pertama adalah product moment. Product moment ini menggunakan prinsip mengkorelasikan atau menghubungkan antara masing-masing skor item atau soal dengan skor total yang diperoleh dari jawaban responden atas kuesioner. Nanti jika R hitung dari hasilnya kita ngeran di SPSS itu, hasil R-nya itu lebih besar daripada R tabel, maka itu item-item soal di dalam angket atau di dalam kuesioner itu dinyatakan valid. Tapi kalau R hitungnya itu lebih kecil daripada R tabel, maka dinyatakan item-itemnya itu tidak valid. Namun kalau saya sudah tidak lagi menggunakan product moment karena saat ini sudah ada uji validitas lain yang lebih robust hasilnya, lebih teliti, lebih presisi gitu. Jadi saya sudah tidak menggunakan product moment lagi.
Saya kalau mau melakukan pengujian validitas, saya sekarang gunakan namanya confirmatory factor analysis. Nah, di dalam confirmatory factor analysis ini, kita nanti akan melakukan pengecekan pada KMO dan Bartlett test dan melakukan pengecekan faktor loading. Nah, nanti ini akan kita praktekkan gimana sih cara menguji validitas dengan menggunakan si CFA ini. Nah, kalau sudah validitas ini kita cek, selanjutnya kita harus juga melakukan pengecekan. Pengecekan apa? Yaitu pengecekan uji reliabilitas. Pengecekan reliabilitas ini adalah untuk memastikan apakah kuesioner penelitian yang akan kita gunakan ini merupakan variabel-variabel yang reliable apa enggak gitu. Jadi yang dikatakan reliable itu adalah ketika kita mau melakukan pengujian ulang, hasilnya itu sama dengan pengujian yang dilakukan oleh orang-orang yang lainnya gitu. Jadi kita memiliki instrumen nih. Instrumen yang saya gunakan itu nanti kalau yang menggunakan kamu, yang menggunakan orang lain, hasilnya sama. Itu disebut sebagai item instrumen kita reliable. Tapi kalau hasilnya beda-beda, maka ini instrumen penelitian kita tidak reliable. Itu yang dimaksud dengan reliabilitas. Nah, syaratnya untuk pengujian reliabilitas ini kita akan menggunakan Cronbach alpha. Jadi Cronbach alphanya ini harus lebih dari 0,6. Nah, sekarang kita langsung praktek saja. Ini adalah salah satu penelitian gitu ya. Saya melakukan penelitian tentang job crafting. Job crafting ini ada 3 dimensi. Nah, di sini saya mau meneliti 3 hal. Apakah task crafting itu berpengaruh terhadap kebermaknaan kerja? Apakah cognitive crafting ini berpengaruh terhadap kebermaknaan kerja? Dan apakah relational crafting ini berpengaruh terhadap kebermaknaan kerja? Kalau kita sudah memiliki model penelitian, maka kita akan bisa membuat sebuah kuesioner. Jadi kuesioner kita itu harus berdasarkan pada hipotesis kita. Hipotesis pertama di sini, task crafting berpengaruh terhadap kebermaknaan kerja. Hipotesis kedua, cognitive crafting berpengaruh terhadap kebermaknaan kerja. Hipotesis ketiga, relational crafting ini berpengaruh terhadap kebermaknaan kerja. Di sini saya memiliki 4 variabel. Ada task crafting, variabel pertama, cognitive crafting, variabel kedua, relational crafting, variabel ketiga, dan kebermaknaan kerja. Ini adalah variabel saya yang keempat. Saya harap teman-teman sudah bisa membedakan apa itu variabel independen dan apa itu variabel dependent. Variabel independen itu yang ini task crafting, cognitive crafting, dan relational crafting. Ini disebut sebagai variabel independen. Sedangkan kebermaknaan kerja ini adalah variabel dependent. Nah, task crafting, cognitive crafting, dan relational crafting ini nanti harus kita uji dengan butir-butir instrumen gitu. Bentuknya seperti apa? Nah, kalau kita udah punya kayak gini, nanti kita harus mencari instrumen. Jadi, saya sarankan teman-teman kalau nanti mau membuat kuesionernya itu harus adopsi dari penelitian terdahulu. Kita itu tidak boleh membuat kuesioner itu sendiri. Apalagi yang levelnya masih S1, S2. Itu belum memiliki kemampuan yang mumpuni untuk dapat mengembangkan instrumen penelitian sendiri. Jadi saya sarankan teman-teman kalau misalkan nanti mau melakukan penelitian, terus variabelnya udah tahu, teman-teman cari saja instrumen penelitian task crafting gitu. Nah, ini ada 5.
saya menemukan ada 5 dari penelitian terdahulu. Jadi task crafting itu diukur dengan 5 item. Saya mempelajari pendekatan dan cara kerja baru untuk meningkatkan pekerjaan saya selama pandemi, gitu. Ini disebut sebagai task crafting. Terus saya mengubah proses penyelesaian tugas agar selesai cepat selama pandemi. Ini juga pengujian task crafting. Jadi ini adalah butir-butir pertanyaan saya. Nah, di dalam penelitian itu, item-item kuesioner ini, saya sarankan lebih dari 3. Jadi nanti kalau teman-teman mau membuat kuesioner dalam satu variabel, itu pernyataannya jangan cuma 1, 2, 3. Kalau bisa, item-itemnya ini harus banyak. Kenapa? Karena di dalam uji validitas nanti dimungkinkan ketika item kita, yang disebut item ini adalah ini, pernyataan-pernyataan penelitian kita. Pernyataan-pernyataan yang mencerminkan variabel, itu disebut item-item penelitian kita. Nanti dimungkinkan item-item penelitian kita itu nggak valid, jadi harus kita buang. Kalau kita cuman punya 2, terus yang 1 mbok hapus karena nggak valid, maka nanti akan membuat variabel kita ini tidak bagus gitu. Masa iya satu variabel diuji dengan satu instrumen gitu. Nanti ini akan jelek sekali. Maka saya sarankan untuk setiap variabel itu harus diuji dengan minimal 3 lah. Minimal 3 item. Gitu ya. Jadi ini udah saya cari. Task crafting ini saya uji dengan 5 item. Terus kemudian cognitive crafting ini menggunakan 5 item. Terus relational crafting saya ada 5 item. Terus kebermaknaan kerja ini saya ada banyak sekali, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 item saya menguji kebermaknaan kerja. No, bukan 8. Ternyata ada 10. Ada 10 item saya untuk menguji kebermaknaan kerja gitu. Jadi seperti itu caranya ya, dan harus mencari dari penelitian terdahulu, tidak boleh buat sendiri. Kayak saya telah menemukan karir yang bermakna, ini saya tidak mengarang sendiri, tapi saya mendasarkan dari penelitian terdahulu. Nah kalau sudah, nanti teman-teman akan membuat Google Form untuk melakukan survei. Survei ini boleh dilakukan secara online ataupun secara offline. Ketika sudah, maka bentuknya itu akan seperti ini, Mbak Mas semuanya. Hasilnya akan seperti ini kalau di dalam Google Form. Nanti saya akan ketahuan seperti ini. Nah ini hasilnya akan dapat kita download. Kalau udah di download, diklik akan keluar hasil seperti ini. Nah ini adalah data. Jadi kalau kita ngomongin data penelitian, sebenarnya apa sih maksudnya data penelitian? Gitu. Yang dimaksud data penelitian itu ini, hasil dari penelitian yang sudah kita lakukan, Mbak Mas semua. Jadi ini adalah data penelitian. Data ini akan tetap menjadi data kalau tidak kita olah. Jadi agar data ini menjadi informasi yang kemudian dapat kita gunakan untuk menguji apakah task crafting berpengaruh terhadap kebermaknaan kerja, hipotesisnya diterima atau ditolak, data ini harus kita ubah untuk menjadi informasi. Nah, caranya kita harus lakukan pengolahan data. Nah, yang pertama, kalau saudara sudah mendapatkan data, langkah yang pertama adalah harus dilakukan coding. Karena hasilnya masih mentah seperti ini. Coding itu dengan cara memberikan kode. Misalnya perempuan kita nyatakan dengan angka 2. 2 kita ganti. Laki-laki kita nyatakan dengan angka 1. Perempuan 2. Laki-laki 1. Gitu. Jadi harus kita ganti. Usia juga sama diurutkan. Misalnya yang paling rendah itu kurang dari 24 tahun. Berarti ini kita kodekan 1.
25 sampai 38 kodenya 2. Berarti ini 2, 2, 2 gitu. 39 sampai 54 ini 3, 2, 2, 2, 1 gitu. Gitu caranya. Jadi harus kita kodekan. Masa kerja juga sama. Jadi yang lain-lain data responden ini harus kita kodekan terlebih dahulu. Kodenya harus dalam bentuk angka, tidak boleh dalam bentuk huruf. Karena nanti ketika kita akan menguji dengan menggunakan SPSS, kita nggak akan bisa. Jadi caranya harus dikodekan menggunakan huruf. Masa kerja juga sama, pendidikan juga sama. Terus sektor tempat bekerja juga sama. Nah, ini alhamdulillahnya untuk instrumen penelitiannya ini sudah dalam bentuk angka. Jadi kalau sangat setuju angkanya 5, setuju 4, kalau yang ini satu ini sangat tidak setuju misalnya. Gitu. Jadi nanti akan ada data-data seperti ini. Dan langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mengkode. Kalau nggak di-coding, nanti nggak akan bisa diolah datanya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ini sudah, kita langsung lanjut ke proses pengolahan data. Pengolahan data ini saya menggunakan SPSS. Jadi kita buka dulu SPSS-nya. Jadi kita ini akan melakukan uji validitas dan reliabilitas dulu. Kita tidak bisa melakukan uji hipotesis kalau instrumen yang kita lakukan ini belum dinyatakan valid dan reliable. Jadi jangan di-run dulu, jangan diolah hipotesisnya dulu. Yang pertama yang harus dilakukan adalah melakukan uji instrumen atau uji validitas dan reliabilitas. Ya, ini SPSS-nya sudah mulai jalan. Jadi nanti ke teman-teman klik saja SPSS-nya sampai dia mengeluarkan programnya bisa ready untuk digunakan. Nanti saya tunjukkan kalau ready itu sudah seperti apa. Nah, seperti ini. Udah oke. Seperti ini ya, nanti kalau udah kayak gini, ini SPSS kita siap digunakan. Nah, hal wajib teman-teman ingat, di sini ada data view dan ada variable view. Jadi ini dua-duanya ini harus digunakan ya. Kita masuk ke data view saja. Nah, format data yang bisa digunakan untuk mengolah SPSS itu adalah Excel. Jadi data teman-teman kalau misalkan surveinya itu dengan cara tradisional, tidak menggunakan online survei, misalkan nyebar gitu ya di kantor-kantor, nyebar. Nah, itu harus teman-teman rekap dalam bentuk Excel. Kalau sudah, nanti kita klik open data dokumen. Kita harus ingat nyimpen datanya di mana. Kalau saya tadi nyimpen datanya itu ada di penelitian, data penelitian. Nah, data penelitian 2020. Nah, kalau teman-teman lu kok nggak ada Excelku, ingat file of type-nya ini harus diganti. Diganti apa? Excel. Nah, kalau udah kayak gini langsung kelihatan. Misalkan saya menggunakan ini job crafting karena saya meneliti tentang job crafting. Kalau sudah kita ketemu file apa dari penelitian kita klik open. Jadi klik file yang dipilih. Jangan lupa ini bentuknya harus Excel ya. Terus kalau udah kita pilih dokumen yang kita akan gunakan, lalu ketik open. Nah, akan keluar seperti ini. Yang kita lakukan adalah oke. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari data saya tadi. Ini
adalah hasil mentah saya ya. Punya saya ini untuk jenis kelamin, usia dan lain-lain sengaja saya hapus karena saya hari ini fokus dulu ke uji instrumen. Jadi kayak usia dan lain-lain itu sengaja saya hapus. Nah ini saya mempelajari pendekatan baru, saya mengubah proses dan lain-lain. Ini kemudian saya simbolkan. Ya, ini saya simbolkan. Jadi dari sininya harus diganti dulu. Dari data. Kan tadi awalnya bentuknya pertanyaan loh, pernyataan-pernyataan ya. Kalau teman-teman ingat ini saya mempelajari pendekatan dan cara kerja baru. Nah, ini semuanya saya ganti. Saya ganti menjadi TC. Gitu, karena saya akan menguji berkaitan dengan task crafting. Maka ini saya ganti TC1, TC2, TC3, TC4, TC5. Kok hanya sampai 5, Bu? Ini dapatnya dari mana? Ini seperti yang sudah saya katakan tadi, saya sudah membuat ini. Ini saya nggak buat ya, maaf. Ini saya sudah mencari. Task crafting ini diukur dengan 5 item. Tadi saya sudah katakan seperti itu. Maka 5 item itu kan sudah kita masukkan tuh dalam dalam kuesioner. Nah, kalau sudah, ini kita ganti biar nggak kepanjangan. Jadi kita edit dari hasil surveinya. Ini saya tulis item pertama itu saya simbolkan dengan TC1 karena saya mau menguji task crafting. Task crafting 1, TC2, TC3, TC4, TC5. Pun juga untuk C1 sampai dengan C5. Saya dapatnya dari mana? Saya dapatnya dari sini. Karena cognitive crafting itu juga diuji dengan 5 item penelitian. Gitu. Nah, biar juga nggak kepanjangan, maka di sini juga saya ganti. Saya kodekan CC1, CC2, CC3, CC4, CC5. RC juga ya, RC ini ada 5. Gitu. Makanya kalau ini udah di coding, di save. Maka nanti kalau udah di save, ketika kalian masukkan ke dalam SPSS, ini bentuknya sudah dalam bentuk TC. Tapi kalau teman-teman lupa mengganti, maka ini di atas ini bentuknya akan tetap pertanyaan yang sangat panjang. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam SPSS, harap teman-teman untuk melakukan editing terlebih dahulu. Jadi ini harus diedit terlebih dahulu dari Excel-nya. Terus kalau udah di save, baru teman-teman bisa masuk ke sini. Caranya tadi seperti saya utarakan. Klik ini, open data, terus di mana tadi disimpan, terus kalau udah di open, nanti akan keluar seperti ini. Nah, kalau ini sudah, langkah yang harus dilakukan untuk melakukan uji validitas adalah yang pertama klik analyze. Klik analyze. Lalu dimension reduction, faktor, diklik. Nanti akan keluar seperti ini. Nah, kalau sudah kita masukkan, kita tadi variabel yang diuji apa? Ingat, TC, task crafting, cognitive crafting, relational crafting, dan kebermaknaan kerja. Jadi, maka ini yang harus kita masukkan. TC, task crafting, kita masukkan. Cara masukinnya gimana? Ini dimasukkan ke sini, diklik, dimasukkan ke sini, diklik, dimasukkan ke sini. Gitu. Atau cara cepatnya dengan tekan shift. Terus page down, lalu digeser ke samping. RC, relational crafting. Terus tadi saya meneliti
kebermaknaan kerja atau meaningfulness of work. Di sini saya menyimpulkan MW. Saya geser semuanya ke samping. Jadi semua variabel, semua item penelitian kita masukkan ke sini. Kenapa J ini enggak? Karena ini tidak saya gunakan sebagai contoh. Tadi contoh model penelitian saya hanya seperti ini. Gitu. Jadi yang saya masukkan ya hanya variabel itu saja. Lalu kalau ini sudah, kita klik deskriptif, klik coefficient, KMO and Bartlett test, continue. Extraction, continue, biarkan saja. Rotation, pilih Varimax. Ini dipilih Varimax. Continue. Option, klik surprise, small coefficient. Ini 0,1 diganti 5, 1 diganti 5. Continue. Lalu kita ketik OK. Nah, ini adalah pengujian validitas. Nah, cara ngeceknya adalah yang pertama cek KMO and Bartlett test. Dari hasilnya ini, Kayser-Meyer-Olkin measure-nya ini harus di atas 0,5. Di sini sudah 0,8. Maka artinya penelitian kita sudah bagus. Dan signifikansinya sudah di bawah 0,05. Jadi ini signifikansinya 0,00. Maka kalau KMO dan Bartlett test-nya ini sudah memenuhi, jadi ini harus di bawah 0,05 dan ini harus di atas 0,5. Kalau ini sudah memenuhi, kita lanjut ke bawah ke tabel rotated component matrix. Kalau kita lihat di sini, TC. Loh, TC-nya kok ada di kolom 2 dan di kolom 5? Ini tidak boleh. Ya. TC, jadi setiap variabel itu harus mengumpul jadi satu. Ya, semua variabel, bukan semua. Jadi TC itu misalnya mengumpul di kolom 2 harus di kolom 2 semua. Kalau ini ada di kolom 5, berarti item TC1 dan TC2 itu harus kita drop. CC juga. CC ini di kolom 3. Tapi kenapa sebagian ada di 2 dan 1? Maka ini CC1 juga harus kita drop. RC ini juga yang 4 sama 5 di sini. Maka juga harus kita drop. Kita ingat-ingat, TC-nya adalah TC1, kita tulis ya. Biar kita tidak lupa, coba kita sambil kita tulis variabel item yang harus di drop. TC adalah TC1 dan TC2. Lalu CC itu ada CC1, CC1, CC4. CC1 dulu aja deh. Terus RC ini RC 45 mungkin ya, atau 3. Yang kan ini ada 1, 2, 3 di sini, terus 3, 4, 5 di sini ya. 3 harus kita hapus. Coba. Lalu MW
MW ini di kolom 1 semua kebanyakan, tapi yang ketiga yang jelek. Berarti MW3 harus kita hapus. Jadi harus mengumpul seperti ini. Kalau MW di kolom 1 ya di kolom 1 semua. Tapi kalau nanti ada yang di sini yang dia berada di tempat yang lain tidak seperti teman-temannya, maka item itu yang harus dihapus. Gitu prinsipnya. MW3. Kita tulis MW yang dihapus adalah item ketiga, MW3. Bagaimana caranya untuk melakukan drop? Kita kembali lagi ke sini. Kita olah, analyze, dimension reduction sama seperti tadi, faktor TC1 dan TC2 kita buang dengan cara kita kembalikan. CC berapa tadi? CC1 kita buang. Gitu. Kita buang itu kita singkirkan dan kita tidak gunakan lagi. Lalu RC yang kita buang adalah RC3. RC3 kita buang. Lalu MW-nya tadi MW3. Terus kita olah lagi. Klik OK. Hasilnya seperti apa? Cek KMON Bartlett testnya. Sudah memenuhi untuk Kaiser-Meyer-Okinnya 0,839 yang ini. Lalu signifikansinya juga sudah di bawah 0,05. Kalau sudah kita lanjut ke bawah. Cek rotated metric. MW-nya sudah bagus ini. CC-nya sepertinya harus kita hapus ini. CC 5. CC45 kita hapus. Berarti ini kita tambah lagi. TC yang harus dihapus adalah TC5. CC yang harus kita hapus adalah CC45. RC yang harus kita hapus adalah, pilih ini, kalau ini harus dipilih 45 gitu misalnya ya, RC4 dan RC5. Berarti kita harus hapus lagi 25. Jadi kayak gini terus harus diuji berulang kali sampai kita menemukan valid. Jadi mengumpul dengan baik. TC tadi yang dihapus adalah 2 dan 5. 5 ya, 5 dihapus. Loh, TC2 udah di sini. Berarti hanya ada TC3 dan TC4. CC yang kita hapus, CC45 juga kita hapus. RC yang kita hapus, RC45. Nah, kita uji ulang lagi. Hasilnya seperti apa? Nah, ini. Setelah kita uji ulang dan kita cek KMON Bartlett testnya, ternyata dia hasilnya adalah 862. Ini sudah baik dan signifikansinya juga di bawah 0,05. Kalau sudah, kita cek bagian rotated komponen metrik. Nah, kalau sudah mengumpul TC di sini, CC di kolom ketiga, RC di kolom kedua, MW di kolom pertama. Ketika semuanya sudah mengumpul di kolom sendiri-sendiri, tidak saling
masuk ke kolom yang lain, maka ini itemnya disebut sudah valid. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat tadi, item saya untuk TC ini ada banyak loh, ada 5. Tapi ternyata item yang bisa digunakan hanya 2. Ya kan? Hanya ada TC3 dan TC4. Begitu juga dengan cognitive crafting. Tadi ada 5, tapi yang bisa digunakan hanya 2. RC juga sama. Maka dari sini saya menyarankan kepada teman-teman, ketika nanti teman-teman mau melakukan pengujian data, pengolahan data, atau nyebar kuesioner, instrumen penelitiannya jangan hanya sedikit, item instrumennya yang ini jangan cuma 2 atau 3. Nanti seandainya tidak valid semua, maka ini tidak akan bisa digunakan. Gitu. Jadi lebih baik gunakan item ini sebanyak-banyaknya. Gitu. Jadi kalau nanti misalkan teman-teman nyari lewat skripsi terdahulu dan ternyata cuma ada 2 apa 3, mending cari penelitian yang lain. Kalau bisa yang itemnya ini, item untuk menguji variabel ini banyak gitu ya. Karena punya saya aja tadi sisanya juga cuma 2. Ini sisa 2, ini sisa 2, sisa 2. Yang ini lumayan banyak. Ini sisa 9 di antara 9 item pertanyaan. Nah, kalau sudah kayak gini, maka kita sudah tahu item-item mana yang valid. Berarti kita tuliskan item yang valid. Item valid gitu. Untuk TC, item yang valid adalah TC 3 dan 4. Lalu untuk CC ini adalah CC 2 dan 3. Untuk RC ini adalah RC 1 dan 2. Sedangkan untuk MW atau kebermaknaan kerja ini semuanya kecuali MW3 gitu. Nah, lalu nanti mana Bu yang kita gunakan untuk laporan gitu, yang akan kita gunakan untuk laporan file uji validitas itu adalah ini, tabel rotated component metric dan tabel KMON parallel test. 2 ini yang harus digunakan. Jadi ini alatnya menggunakan CFA ini sangat teliti. Jadi kalau itemnya emang tidak layak ya harus dibuang, harus dihapus. Gitu. Kalau sudah, kita tahu nih TC 3 sama 4, CC-nya 2 sama 3. Selanjutnya kita uji reliabilitas. Kalau uji reliabilitas caranya gimana? Kita klik analyze, lalu reliability, scale, analyze, scale, reliability analysis. Kita klik. Nah, kalau uji reliabilitas ini yang diuji hanya item-item yang tadi valid. Kalau task crafting tadi yang valid adalah TC3 dan TC4. Maka kita lakukan pengujian analyze, scale, reliability, TC3 dan TC4. Ini kita klik, tadi kita klik statistik ya, klik statistik, item, scale, scale item if deleted, correlation, covariance, means, correlation, continue. Kalau sudah kita klik OK. Nah,
ini hasilnya. Ternyata dari uji reliabilitas ini hasilnya tidak reliable karena dia di bawah 0,6 gitu. Ini nyaris. Nanti yang dilihat adalah sisi sebelah standardized yang standardized item. Ini yang sudah distandarisasi. Kita coba ujikan yang lain. Scale, reliability. Ini kita kembalikan ya, karena ini harus diujinya per variabel. Kita uji MW. MW itu tadi kecuali MW3. Ya, kita semua masukkan kecuali MW3. MW3 kita keluarkan. Tadi tidak valid kan item MW3. Ini statistik semuanya sudah tercentang. Klik OK. Nah, dari sini kita lihat. Nah, kalau kita lihat di sini, Krombah alfa untuk variabel kebermaknaan kerja itu adalah 0,917. Berarti variabel kebermaknaan kerja itu sudah valid dan reliable gitu. Nah, makanya saya sarankan instrumen penelitian itu harus dibuat banyak gitu. Kalau nanti ketemunya sedikit, cari yang lain yang banyak. Karena semakin banyak item yang kita gunakan, terus yang di drop itu sedikit, nanti validitas dan reliabilitasnya akan semakin baik. Tapi kalau misalkan variabelnya itu cuma 3, terus yang valid cuma 1, nanti reliabilitasnya ini pasti akan terganggu. Buktinya saya tadi punya hanya 2 dan itu terganggu gitu kan reliabilitasnya. Maka saya sarankan untuk teman-teman, ini sebagai uji perbandingan ya, sebagai perbandingan, maka saran saya gunakan item yang baik, item yang sudah diuji oleh penelitian-penelitian terdahulu. Makanya penelitian itu harus merefer penelitian-penelitian terdahulu. Cari kuesionernya dari penelitian-penelitian terdahulu. Nah, sebaiknya ketika teman-teman melakukan penelitian, sudah menyebarkan kuesioner, kalau sudah mendapatkan 30 responden, itu teman-teman lakukan pilot test namanya. Pilot test itu digunakan hanya untuk menguji validitas dan reliabilitasnya, untuk ngecek item-item yang saya gunakan ini udah bagus apa belum gitu. Jadi kita lakukan pilot test. Kalau hasilnya sudah baik, maka kita tinggal lanjutkan. Tapi kalau ada item-item yang tidak baik, maka bisa kita hapus, kita hilangkan. Tidak perlu kita ikutkan lagi di dalam penelitian gitu. Gitu kira-kira apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.